Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang biografi lengkap Kiai Haji Raden Asnawi Kudus. Asyikh Al-Alamah Syahibul Fadilah Haji Raden Muhammad Asnawi bin Abdullah Husnin Al-Qudsi atau Raden Asnawi Kudus adalah seorang ulama karismatik, pendiri dan penggerak Nahdlatul Ulama dari Kudus, Jawa Tengah. Dalam aktivitas kesehariannya, Kiai Asnawi selalu istiqomah dalam mengembangkan dakwah dan penanaman rasa nasionalisme yang tinggi. Nama Raden Asnawi bin Abdullah, nama lain Raden Asnawi Kudus, Raden Haji Ilyas, Raden Ahmad Syamsi. Jika dirunut silsilahnya, Kiai Asnawi masih merupakan keturunan ke-14 Sunan Kudus Sayyid Ja'far Shodiq Asmad Khan dan keturunan ke-5 Kiai Ahmad Mutamakin Kajen Pati. Raden Asnawi lahir pada tahun 1861 di Desa Damaran Kudus dengan nama Raden Ahmad Syamsi. Ia terlahir dari pasangan Haji Abdullah Husnin dan Raden Sarbinah. Keduanya merupakan pedagang konveksi yang cukup besar di kota Kudus. Sejak kecil Ahmad Syamsi diasuh oleh kedua orang tuanya, dikenalkan pada pelajaran agama dan tata cara bermasyarakat menurut syariat Islam, serta diajarkan berdagang sejak dini. Pada kisaran tahun 1876, orang tuanya pindah ke Tulungagung, Jawa Timur ketika Ahmad Syamsi menginjak usia 15 tahun. Di sana Abdullah Husnin mengajari anaknya berdagang dari pagi hingga siang hari. Sejak kecil Raden Asnawi sudah terlihat kegemaran dalam belajar dan melakukan perjalanan keilmuan. Pendidikan keagamaan perdana seperti ilmu tajwid dan penguasaan bacaan Al-Quran diperoleh dari ayahnya. Ketika keluarganya pindah ke Tulungagung, Asnawi kemudian melanjutkan pendidikannya agamanya di Pondok Pesantren Mangunsari sebelum menunaikan ibadah haji. Ia kemudian berguru kepada Kiai Haji Irsyad Naib di kawasan Mayong, Jepara. Pada usia 25 tahun, dia menunaikan ibadah haji yang pertama dan berguru kepada ulama-ulama Nusantara di Mekah saat itu seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Soleh Darat As-Samarani Semarang, Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi Termas Pacitan, dan Said Umar Sato. Pada usia 25 tahun, Raden Asnawi menunaikan ibadah haji yang pertama. Sepulang dari haji pertama, nama Raden Ahmad Syamsi kemudian diganti menjadi Raden Haji Ilyas. Nama Ilyas ini kemudian diganti lagi dengan Raden Haji Asnawi. Setelah pulang dari menunaikan ibadah haji untuk ketiga kalinya, pada usia sekitar 30 tahun, Raden Asnawi diajak oleh ayahnya untuk pergi haji yang kedua dengan niat bermukim di Tanah Suci, namun ayahnya wafat di saat melakukan ibadah haji. Meskipun demikian, niat bermukim tetap diteruskan selama 20 tahun dari tahun 1891 sampai 1911. Selama itu Raden Asnawi juga pernah pulang ke Kudus beberapa kali untuk menjenguk ibu beserta adiknya. Ibunya wafat di Kudus sewaktu Raden Asnawi telah kembali ke Tanah Suci. Raden Asnawi menikah dengan Nyai Hajah Hamdanah, janda Syekh Nawawi Al-Bantani di Mekah, dan dikaruniai 9 orang putra-putri. Sejak berusia 25 tahun, Raden Asnawi sudah mulai mengajar pada setiap Jumat Pahing. Sesudah sholat Jumat, Raden Asnawi mengajar tauhid di Masjid Sunan Muria yang berjarak sekitar 18 km dari kota Kudus, dan jalan pegunungan yang menanjak tersebut ditempuhnya dengan berjalan kaki. Raden Asnawi juga selalu berkeliling mengajar dari masjid ke masjid sekitar kota saat sholat subuh. Secara khusus, Raden Asnawi juga mengadakan pengajian rutin seperti khataman tafsir Al-Jalalain setiap bulan Ramadan di Pondok Pesantren Bendan Kudus. Khataman kitab Hidayatul Hidayah dan Al-Hikam setiap bulan Ramadan di tajuk Makam Sunan Kudus, membaca kitab hadis Bukhari yang dilakukan sesudah berjamaah subuh selama bulan Ramadan di Masjid Al-Aqsa Manarat Kudus. Selain itu, selama mukim di Mekah, Raden Asnawi juga pernah mengajar di Masjidil Haram dan di rumahnya. Di antara yang ikut belajar kepadanya antara lain adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Jombang, Kiai Haji bin Sri Sansuri Pati Jombang, Kiai Haji Dahlan Pekalongan, Kiai Haji Soleh Tayupati, dan Kiai Haji Jambali Kudus, Kiai Haji Mufid Kudus, dan Kiai Haji Ahmad Mukhid Sidoarjo. Pada tahun 1919, Raden Asnawi resmi mendirikan Madrasah Qudsiyah Menara
Kudus merupakan madrasah Salafiyah murni yang didirikan Raden Asnawi di Kelurahan Kerjasan, Kota Kudus. Raden Asnawi juga mendirikan sebuah pondok pesantren bernama Raudhatul Thalibin pada tahun 1927. Pesantren tersebut didirikan di atas tanah wakaf dari bapak mertuanya yang bernama Kiai Haji Abdullah Fakih di Dukuh Bendan, Kelurahan Kerjasan, Kota Kudus. Pendidikan pondok tersebut didukung dukungan para saudagar dan para dermawan Muslim di Kudus yang saat itu masih dalam masa penjajahan Belanda. Pada masa sebelum kemerdekaan, Raden Asnawi pernah bergabung dengan pergerakan Syarikat Islam sebagai komisaris di Mekah. Raden Asnawi dengan dekat dengan beberapa aktivis pergerakan, di antaranya Agus Salim, Umar Said, Cokro Aminoto, dan beberapa tokoh lainnya. Sepulang dari Mekah, Raden Asnawi dipercaya sebagai penasihat Syarikat Islam cabang Kudus pada 1918. Pada tahun 1924, Raden Asnawi ditemui oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah untuk bermusyawarah guna membentengi pertahanan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menyetujui gagasan Kiai Wahab tersebut. Selanjutnya bersama-sama dengan para ulama yang hadir di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau bertepatan dengan 31 Januari 1926 Masehi, Raden Asnawi turut membidani lahirnya Jamiah Nahdlatul Ulama NU. Raden Asnawi termasuk sebagai tokoh sentral pendirian Nahdlatul Ulama yang didirikan pada tahun 1926 tersebut. Raden Asnawi menulis mengenai akidah tauhid dalam kitabnya yang berjudul Jawab Sualipun Mu'taqad Seket Miwah Sakdalilipun Saha Ringkesipun Pindah ngangge dalil ijmali akli karanganipun Kiai Raden Asnawi Kampung Bendan Kudus atau yang lebih dikenal di kalangan santri dengan sebutan Mu'taqad Seket. Dengan merujuk pada pendapat Syekh Nawawi Al-Bantani, Raden Asnawi menyebutkan bahwa terdapat 4 tanda orang yang memiliki agama. Pertama, menjalankan ibadah dengan niat dan ikhlas. Kedua, menjalankan perintah yang wajib fardu. Ketiga, menjauhi barang yang diharamkan. Keempat, percaya sepenuhnya dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sesuai yang dijalankan oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Bagi Raden Asnawi, mempelajari ilmu tauhid bagi seorang muslim hukumnya adalah fardhu ain, yakni kewajiban yang dibebankan kepada setiap individu. Lebih lanjut, menurutnya mengetahui dan mengenal makrifat Tuhan harus memakai dalil nakli dasar-dasar yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah dan dalil akli dari akal fikiran. Berkaitan dengan bidang fikih, Raden Asnawi menganut mazhab Syafi'i dan kemudian menulis kitab Fasolatan. Kitab kecil tersebut memuat tuntutan praktis salat secara lengkap dengan bahasa Jawa dan aksara pegon. Bagi Raden Asnawi, masalah paling pokok dalam fikih ibadah adalah salat. Ia dikenal luas sangat teguh dalam menegakkan prinsip-prinsip Islam, terutama yang berkaitan dengan ibadah. Pada akhir 1930-an, Raden Asnawi terpaksa dihadapkan ke depan pengadilan atas tuduhan menghina orang yang tidak melakukan salat dengan menganggapnya sebagai kafir atau orang gila. Oleh karena sang hakim merasa kasihan melihat Raden Asnawi yang sudah tua dan sangat berpengaruh dalam masyarakat Kudus. Secara persuasif, ia berusaha membujuknya agar mau mencabut kata-kata yang pernah dilontarkan dalam pidatonya. Akan tetapi, Raden Asnawi menolak dengan tegas bujukan hakim tersebut. Menurutnya, ia hanya sekedar menyampaikan apa yang ada dalam kitab fikih, yakni fala tajibu ala kafirin aslihin wasabiyin wa majnunin. Salat tidak wajib bagi orang kafir, kanak-kanak, dan orang gila. Dengan demikian, orang yang merasa tidak dibebani kewajiban salat berarti telah menyamakan dirinya sendiri dengan gila. Ketika sang hakim akhirnya memutuskan bahwa Raden Asnawi dijatuhi hukuman denda 10 gulden, ia pun menolak karena ia merasa yakin bahwa ia tidak bersalah. Akhirnya menghadapi sikap teguh pendirian dari Raden Asnawi, sang hakim kemudian merogoh uang dari kantongnya. Uang 100 gulden tersebut diserahkan kepada jaksa untuk diberikan kepada Raden Asnawi. Selanjutnya dibayarkan sebagai denda yang telah diputuskan.
Pemikiran tasawuf Raden Asnawi pada dasarnya juga merupakan bagian dari gagasan untuk mempertahankan hubungan harmonis antara syariat dan hakikat yang dirumuskan dengan istilah akidah, fikih, dan tasawuf. Gagasan tasawuf Raden Asnawi pun tidak kemudian membentuk komunitas yang disebut tarekat, tetapi hanya sebatas ajaran tentang pembinaan akhlak melalui pengisian diri dengan akhlak yang baik, mahmudah, dan peniadaan diri dari akhlak yang jelek, madmumah. Dalam rangka mencapai kedekatan pada Allah, takarub dan makrifat yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa harus melalui tata cara sebagaimana lazim terjadi dalam dunia tarekat. Kemudian penelusuran pada apa yang ditulis dan dialami oleh Raden Asnawi tidak pernah ditemukan bahwa ia menganut tarekat tertentu. Corak pemikiran tasawuf Raden Asnawi termasuk dalam kategori amali, akhlaki. Hal ini atas dasar pertimbangan bahwa isi ajaran tasawuf Raden Asnawi baik yang tercantum dalam karya maupun yang terlihat dalam kebiasaan dan keseharian memberlakukan aturan yang ketat terhadap aturan syariat fikih. Di samping itu, ia juga menerapkan latihan-latihan rohani dalam bentuk wirid dan zikir tertentu. Banyak karya beliau yang terkenal yaitu Syariatul Islam li Ta'limin Nisa wal Gulam dan lain sebagainya. Raden Asnawi wafat pada tanggal 25 Jumadil Akhir 1378 Hijriah bertepatan dengan 26 Desember 1959 Masehi. Raden Asnawi meninggal dunia dalam usia 98 tahun dengan meninggalkan 3 orang istri, 5 orang putra, 23 cucu dan 18 cicit buyut. Kabar wafatnya Raden Asnawi disiarkan di Radio Republik Indonesia Jakarta lewat berita pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Penyiaran itu atas inisiatif Menteri Agama RI Abdul Wahab Hasbullah. Sampai saat ini wafatnya Raden Asnawi selalu diperingati pada tanggal 24 atau 25 Jumadil Akhir setiap tahunnya di Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin Kudus. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.